dia mulai reda gitu. Cuma dia masih tetap nangis gitu. Bahkan dia di hari kelima setelah papanya meninggal itu dia melamun di... Kamu tuh asli Palembang? Betul, lahir di Palembang. Iya. Dulu pas lahir berapa kilo kamu? Tanya Umi, nggak tahu saya. Coba tanya saya. Tanya. Masih ingat gak tuh Uminya tuh? Berapa? Mama kan kamu panggilannya? 4,3. 4,3 kilo. 4,3 kilo. Ya Allah. Mah bener 4,3 kilo? 4,3. Panjangnya? 53 kalau nggak salah. 53. Bayi besar sekali kamu. Dulu kalau di rumah sakit perawat-perawat itu manggilnya setiap hari kalau mau Samson. mandiin Fawas dibilangnya Samson. Samson. Samson datang gitu. Mana bayi Samsonnya, bayi Samson mana gitu. Karena besar. Ya Allah. Kita lihat tayangan berikut saja ya. Ya. Untuk mengetahui sosok Fawas. Ini dia. Anak soleh yang satu ini bernama Ahmad Fawas Fuadi. Dia kerap dipanggil Fawas dan berumur 11 tahun. Sejak dini Fawas telah dikenalkan Al-Quran oleh guru TK-nya dan dia sangat senang untuk membaca Al-Quran. Masa kecil Fawas selalu ditemani oleh ayahnya. Tetapi saat Fawas berumur 8 tahun, Allah telah memanggil ayah Fawas untuk berada di sisinya. Perjuangan Fawas untuk menghafal Al-Quran tidaklah mudah. Tetapi Fawas tidak mudah menyerah. Karena Fawas sangat ingin menjadi hafiz Quran. Dengan kedisiplinan Fawas, dia telah menerima beberapa penghargaan dari pesantrennya. Demi syiar Islam, Fawas siap melantunkan ayat-ayat Quran di Hafiz Indonesia 2021. Masya Allah. Ternyata kamu dari kecil memang sudah besar ya. Iya. Dan sehat yang paling penting. 2 tahun lalu, ayah atau apa panggilannya? Papa. Papa meninggal dunia. Berapa ya? Enggak, bukan umur 8, umur 7. Umur 7 tahun meninggal dunia. Ya. Kenapa? Kanker otak. Kanker otak. Berarti sudah lama dong itu tidak terjadi seketika kan? Enggak. Ya udah lama memang. Mama bisa bergabung bersama kami di sini. Ah? Iya. Turut prihatin, turut belasungkawa. Iya, makasih. Jadi ketika Fawas usia kurang lebih 7 tahun katanya, papahnya meninggal dunia, Iya, kanker otak. kanker otak. Sudah berapa lama itu? Itu baru ketahuan 1 tahun sebelum. Tahun sebelum, jadi beliau tuh selalu ada keluhan pusing sama mual. Setiap kali kita ke dokter itu selalu diagnosanya mah. Karena Iya, mualnya itu. Karena mual dan pusing gitu. Jadi ketika tahu benar-benar ini kanker itu setelah itu sudah efeknya ke mata. Mata itu tertutup sebelah. Hah? Mata itu tertutup. Terus kita langsung bawa ke dokter. Ini sudah istilahnya 0% mata itu udah gak bisa lihat istilahnya sebelah kanan itu. Dan ini pasti ada sesuatu gitu. Dan ini harus dieksplor gitu kan. Jadi harus tinggal di rumah sakit. Setelah tinggal di rumah sakit baru ketahuan bahwa ini ada tumor di dalamnya. Beliau sebenarnya tidak begitu ingin secara medis gitu. Dia kepinginnya alternatif aja. Tapi tidak konsisten dengan satu tempat gitu. Jadi pengen kalau ini belum ada hasil kepingin tempat lain gitu. Nah akhirnya ini malah tidak berkembang baik gitu kan. Bahkan memburuk. Kebetulan waktu itu saya sedang mengandung adiknya. Berapa bulan saat itu? Sudah sekitar 8 bulan. Masya Allah, 8 udah bulan hamil gitu. besar ya. Iya. Terus? Akhirnya ketika adiknya ini usia sekitar 8 bulan. Oh, 1 tahun. Papanya akhirnya dia dirawat di Jakarta. 3 bulan setelah itu entah apa beliau ini kepingin pulang. Ini kesadarannya terus menurun. Sudah ngomong antara sekarang bilang jam 9 pagi itu padahal itu jam 2 malam. Akhirnya operasi dan koma selama 15 hari. Allah sabar gak ada keluhan sama sekali. Saya cuma ingin dia ridho sama saya. Kemudian Allah kabulkan
3 hari sebelum meninggal beliau sadar dan bisa ngobrol. Masya Allah. Sadar dan bisa ngobrol dan sempat minta makanan kesukaannya. Setelah itu malamnya Pak Was itu mungkin sudah ada feeling bahwa ayahnya ini dia minta tidur di rumah sakit. Cuman ayahnya sudah enggak ini. Waktu itu saya bikinin susu, saya suapin. Ternyata itu menggenang saja di lehernya, enggak bisa masuk ke dalam. Dan terakhir malah ketika sudah masuk itu dia muntah. Dan disitulah ketika azan subuh, terakhir beliau di tangan saya. Dan Pak Was masih di situ juga? Pak Was di situ, dan dia langsung nangis. Dia sadar mungkin bahayanya nggak ada gitu kan. Dia langsung keluar, duduk di luar. Mama nanti kalau Pak Was mau ketemu Papa gimana gitu kan. Akhirnya kita bilang, enggak apa-apa, Pak Was kan masih ada Mama, masih ada omanya gitu kan. Dia mulai reda gitu, cuma dia masih tetap nangis gitu kan. Bahkan dia di hari kelima setelah papanya meninggal itu dia melamun kayak di teras gitu, terus dia bilang, Mama bisa nggak ya kuburannya dibuka dulu sebentar, mau lihat aja Papa sekali aja gitu. Habis itu nggak apa-apa gitu, cuma mau lihat aja gitu kan. Saya bilang nggak bisa, nak. Kita udah berbeda gitu, udah nggak bisa gitu. Terus tapi Pak Was pengen menuju ke Papa gitu, nggak bisa nak gitu. Kita belum tentu bisa bertemu, seandainya kita betul belum tentu juga bisa bertemu gitu kan. Nanti bertemunya mungkin nanti, bukan pas kita meninggal, itu mungkin belum bertemu gitu kan. Pak Was masih ingat, Oman itu masih ingat. Dan dari situ akhirnya semakin semangat untuk menghafal Al-Quran. Justru dia mau menghafal Al-Quran itu ketika sudah sama abi sambungnya. Wah, sekarang sudah ada abi sambungnya? Iya. Di mana dia? Dia orang Mesir. Oh, emang di Mesir? Dan justru abi sambungnya ini yang memberikan motivasi untuk dia bisa menghafal. Oh, Masya Allah. Buat kita yang sudah punya keluarga, punya pasangan, suami maupun istri, ketakutan adalah ketika kalau kita meninggalkan mereka, bagaimana ya? Saya suami, bagaimana istri saya, gimana anak-anak saya? Tapi insya Allah harus yakin Allah akan menjaga kita semuanya. Akan memberikan rezeki yang pantas untuk semua makhluknya. Ini luar biasa loh ya Syekh Abi. Di usianya sudah kehilangan panutannya yaitu papanya. Ini sosok ayahnya Fawaz. Bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, bahkan tidak sampai mengeluh ketika beliau mengalami sakit. Inilah sosok seorang pemimpin dan kepala rumah tangga. Maka saya berharap terus Fawaz ini berjuang untuk mensyiarkan Al-Quran dan insya Allah bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan memberikan jubah kebesaran di hari kiamat nanti. Insya Allah. Fawaz, engkau laki-laki. Laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Ayahmu orang baik, nak. Bunda telah mempersiapkan kamu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadilah kamu, insya Allah, pemimpin rumahmu yang membawa seluruh keluargamu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan ayahmu, nak. Doakan ayahmu, nak. Dia sedang menunggu kamu, menunggu doa-doamu, menunggu cahaya Quran yang kau kirimkan setiap saat untuknya di alam barzakh. Sabarlah Fawaz, kamu kuat insya Allah. Kamu kuat insya Allah. Semoga Allah berkahi. Fawaz harus bersyukur. Papa kamu mempersiapkan kamu menjadi orang yang mandiri. Dan sekarang abi kamu yang di Mesir mendidik kamu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Hormati mereka keduanya. Begitupun pastinya dengan Mama tercinta. Mama terima kasih ceritanya. Fawaz juga tetap semangat di panggung ini ya. Rifah terima kasih.